Broker bandar ini bagaimana sih kita bisa melihatnya? Force majeure itu tidak bisa dituntut. Cryptocurrency dibikin kontrak CFD. Ya, kami pialang boleh jualan. Analogikan seperti ini. Pertama punya bid diserahkan kepada orang, uangnya habis nih. Salah siapa? Jika si trader mengalami kerugian. Terima kasih sudah diundang di Forex IMF Pak untuk lanjut di part 2 di podcast kemarin. Nah part 1 kemarin memang luar biasa bagus respon dari viewer. Jadi kita adain part yang kedua dan pertanyaan-pertanyaan dari viewer ini kita rangkum jadi 15 pertanyaan Pak. Baik. Oke, nah yang pertama ini yang kelihatannya menarik buat saya sih. Kan katanya dana nasabah yang disetorkan di broker itu 70% ke clearing, 30% itu masih di segregate akun Ya, di akun terpisah. terpisah. Misalkan kita withdraw 10% dari modal kita, kenapa kok masih lama Pak? Oke, pertanyaan sangat menarik ya. Kalau berbicara mengenai deposit margin, kemudian withdraw margin atau margin out, ya, itu pertanyaan yang sangat menarik karena itu sifatnya kan servis layanan kepada masyarakat ya, kepada nasabah, kepada trader. Sebenarnya ini tidak ada, kalau cuma withdraw 10%, ya kan, itu tidak ada kaitan dengan uang kita yang ada di clearing sebenarnya. Benar. Ada di segregate account sebenarnya. Benar. Tapi pertanyaannya saya balik begini. Kalau misalnya seorang nasabah kemudian melakukan transaksi dengan modal awal 10.000 dengan mungkin fixed rate-nya 14.000 kurang lebih 140 juta rupiah. Lakukan transaksi kemudian mengalami profit. Ya, profit misalnya menjadi 10 kali lipat lah. Contoh. Nah, berarti kan kalau 10%nya kan berarti kan sudah 100% dari modal awal ya. Nah, meskipun hanya 10%, berarti kan tetap kita tunggu proses juga dari clearing. Nah, tapi kembali lagi bahwa taruhlah bukan 10%, 1%. Saya pikir ini memang bentuk servis layanan dari perusahaan. Jadi kita untuk memberikan servis maksimal, kita tidak memilah-milah nasabah kecil, nasabah besar diperlakukan sama. Kalau untuk kami ya, Forex IMF, karena mekanisme yang ada di kami adalah proses withdraw di bawah jam 12 siang, itu akan diproses di hari itu juga. Ya, intraday di hari itu. Tapi kalau misalnya prosesnya di atas jam 12 siang, misalnya jam 2, jam 3 sore, jam 5 sore, jam 8 malam, jam 12 malam, ya berarti next day. Itu berapapun angkanya akan diproses. Kalau yang saya dengar ini, ya kalau mungkin Tamap mungkin pernah bertransaksi dengan broker luar. Kemarin saya ada diskusi juga dengan salah satu influencer. Dia bilang kalau dia melakukan withdraw di broker luar itu nggak bisa Pak, nggak bisa $1, $2 nggak bisa, harus ada minimumnya. Minimumnya kalau nggak salah $20 apa? Oh iya. $20 ada minimumnya. Benar. Tapi kalau di kami, karena sudah ada mikro, ada yang withdraw Rp50.000. Itu di withdraw. Ya, Rp30.000. Dilayani sama. Di mana bank bisa memproses, di situ kita proses. Kita bisa. Wow. Tapi memang tidak real time ya. Memang tidak real time untuk kami. Tapi dijamin maksimum 24 jam. Tapi kalau misalnya pertama withdraw-nya melakukan proses withdraw pada platform jam 11:30 siang. Ya mungkin jam 1, jam 2 udah masuk rekening. Ini ada pengalaman sih Pak. Dulu waktu kita di broker luar lah kita ngomongnya. Di broker luar kita withdraw 3 juta, 4 juta. Cepet. Enak. Ya, 100 juta udah agak lama sampai 1 minggu 2 mingguan. Wah, itu kenyataannya. Tapi kalau kami pun ya mungkin barusan kan tadi kita kan saya minta break sebentar kan tadi ya. Saya lagi proses kan saya lihatkan ke Tama kan suratnya seperti apa kan, permintaan sekian $10.000 dari clearing kan, karena ada withdraw nasabah yang jumlahnya. Tapi kan ya itu nasabah melakukan proses withdraw tadi kurang lebih mungkin jam 10 ya. Nah, boleh dipastikan ya mungkin kalau sudah dari clearing masuk mungkin jam 1 udah masuk ke rekeningnya dia. Menarik banget ini. Untuk melanjutkan pertanyaan yang clearing tadi. Nah, misalkan ketika trader tersebut itu profit nih, katakanlah dari modalnya kan tadi udah dijelaskan kok. Modal saya 100 juta nih. Profit 100%. Nah, untuk 100% tadi berarti kan 200% nih. 200 juta nih. Ya. Itu 70-nya tetap kita kasih ke clearing, 30%-nya ya tetap. Jadi pada saat dia profit, ya kan, Tama melakukan transfer nih 100 juta rupiah masuk ke rekening terpisah dari pialang, otomatis akan dipindahkan ke clearing 70%, 70 juta, 30 juta tetap di rekening terpisah atas nama perusahaan. Profit nih transaksinya. Benar. 100%, 100%, 1 kali lipat jadi 200 juta. Di platformnya
di platformnya Tama kan equity-nya 200 juta. 200 juta. 200 juta. Ya. Tapi Uang yang ada di clearing, ya 70%-nya dari 200 juta yaitu 140 juta. Yang ada di pialang, ya tersisa berarti 60 juta. berarti benar tuh Pertanyaannya, loh uangnya dari mana? Ya uangnya kan dari pedagang. dari pedagang. Karena transaksi Tama melalui pialang berhadapan langsung dengan pedagang kan hubungannya bilateral, transaksinya OTC bilateral. Berarti benar tuh kalau misalkan Bapak ke clearing, maksudnya laporan ke clearing sering banget. Oh sering. Jadi kita dengan clearing tuh sering banyak. Maksudnya sehari minimal 2-3 kali. Soalnya kan itu orang profit berapa gitu. Ya. Clearing. Kalau loss gitu? Kalau loss kita boleh. Kita boleh, maksudnya kalau ya loss misalnya dari 100 juta Jadi 50. jadi 50 juta. Kan saldo equity-nya kita turun. Benar. Equity turun, tapi bukan berarti clearing transfer balik ke kita karena sudah ada pedagang penyelenggara. Pedagang penyelenggara menerima proses loss itu lewat clearing kan, ditransfer ke dia bukan ditransfer ke kita. Kan kita hubungannya beda gitu. sama broker. Oh iya, Ya. masuk akal juga. Benar juga itu. Berarti dari situ apakah benar nih? Nah, ini pertanyaan lama yang saya keluarin lagi, Pak. Apakah benar tuh trading forex di sini benar-benar tidak melibatkan aset real? Dan apa yang sebenarnya diperdagangkan di trading forex? Ini pertanyaan lama. Coba mungkin ada beberapa viewer yang nggak tahu juga. Jadi silakan. Aset real di sini yang dimaksudkan aset real seperti apa? Contoh kita beli emas, kita dapat emasnya. Oh, ada serah terima Ada fisik. serah terima. Ada serah terima fisik. Jadi transaksi yang seperti kita diskusi ini OTC, kemudian dengan package-nya SPA atau di luar dikenal juga CFD, itu tidak ada serah terima fisik. Tapi kalau misalnya kontrak berjangka untuk instrumen keuangan, kan ada tuh indeks saham. Indeks saham. Nah, kemudian ada forex juga. Kemudian kan ada komoditas, contohnya emas, gula mungkin sampai pada jagung, gandum. Karena transaksinya di dalam bursa, salah satu settlement-nya adalah serah terima barang. Kan ada cash settlement, ada serah terima barang. Jadi misalnya saya kasih contoh nih, kalau kita transaksi emas di instrumen yang kita lagi diskusi, satu lot sama dengan 100 troy ounce. Benar ya? Benar-benar. Yes. Artinya 1 troy ounce 31,1 gram. Tinggal dikali aja kan. Kalau 31,1 gram dikalikan 100 kali, berarti ada sekian kilogram. Sekian kilogram. 3 kilogram. Kalau transaksi itu terjadi di dalam bursa dan kemudian si pembeli menginginkan terjadi serah terima barang, artinya untuk settlement, untuk tutup posisinya ditutup dengan diserahkan barang sebanyak sekian kilo yang tadi. Itu untuk SPA itu? Itu untuk yang transaksi di dalam bursa, bukan OTC. OTC tidak ada. Ya, tetapi ada tapinya. Karena sistemnya margin yang dijaminkan tidak utuh dengan yang ditransaksikan. Sebagai satu lot yang tadi saya kasih contoh, satu lot sama dengan $1.000. Dengan transaksi dia beli sebanyak 100 troy ounce atau sekian kilo dengan jaminan hanya $1.000. Ya, kemudian jatuh tempo di hari settlement price diminta serah terima barang, berarti dia harus memenuhi kekurangan dari total sekian kilo dikurangi dengan $1.000 yang tadi. Sebenarnya bisa berarti ya? Bisa. Tapi transaksinya harus di dalam bursa. Transaksinya harus multi. Ini lumayan dari podcast yang pertama tadi banyak banget yang tanya sebenarnya tentang broker bandar. Broker bandar ini bagaimana sih kita bisa melihatnya? Apakah broker ini ketika kita lihat broker, oh ini broker bandar nih, oh ini nggak broker bandar nih, itu gimana sih sebenarnya cara kita ngelihatnya? Jadi kembali lagi, mungkin pertanyaan balik, kalau pakai istilah bandar, yang ada di benak Tama konotasi negatif atau positif? Ya, sama. Jadi masyarakat kita melihat bandar itu selalu dengan konotasi yang negatif dan itu nggak salah. Karena kan bandar judi lah, slot lah. Dan kita juga kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bandar memang jelas. Kata bandar banyak pengertiannya. Salah satu yang banyak uraiannya itu mengenai bandar judi. Pada sebenarnya di pasar kan kita datang ke pasar tradisional, ada di situ tuh bandar sapi. Iya benar juga. Bandar sayur. Iya.
ya kan, istilah-istilah itu. Oh itu ketemu beli sana aja Bandar Sayo tuh jadi murah, ya kan? Apa ya? Kerjaannya dia tuh kan trading, dagang. Dagang ya. Nah, misalnya pedagang sayur ya kan, keliling dari petani dibeli, ya kan, kemudian masuk ke pasar dijual kepada konsumen. Ya. Makelar berarti. Ya. Nah, mungkin lebih tepatnya begini, Tama, kalau saya gunakan istilah, saya ngerti maksudnya mereka broker bandar tuh mungkin lebih tepatnya broker market maker. Yang Jadi di dalam pasar atau di dalam mau pasar uang atau bursa itu dibutuhkan market maker untuk menjaga likuiditas yang tinggi, likuiditas yang stabil. Coba bayangkan kalau misalnya banyak permintaan tetapi suplai barangnya tidak ada, kan harganya kan melambung tinggi. Jadi orang yang karena suplai barang nggak ada, harganya jadi jauh. Ya. Harga bukan saja naik, tapi mungkin terjadi sedia beli atau sedia jual atau bid ask-nya spread-nya jadi lebar. Nah, jadi dibutuhkan market maker untuk menjaga itu. Nah, supaya memastikan bahwa yang menginginkan posisi beli atau posisi jual dengan referensi harga yang jelas bisa langsung tereksekusi. Yang di video yang sebelumnya saya menjelaskan bahwa transaksi kita yang kita sering diskusikan yang lagi hype saat ini itu kayak kita bermain tenis atau main pingpong dengan dinding atau tembok. Kita berharap itu kan, ya. Sekian milisecond terjual terbeli, tapi tentu dengan harga yang jangan terlalu jauh. Ya, kalau misalnya harga referensi harganya di harga 100, tereksekusi di 130, wah selisih harga 30%, terlalu jauh dong. Nah kembali lagi untuk dapat melihat bahwa ini brokernya merangkap bandar atau tidak, atau merangkap market maker. Ya, kembali lagi ke regulasi dari domisili broker itu berada. Jadi kalau misalnya di Indonesia nih, kami pialang berjangka atau broker berjangka di Indonesia tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan transaksi untuk diri sendiri. Dalam hal ini kalau misalnya trader kami atau member kami melakukan transaksi beli, kemudian kami melakukan transaksi sebaliknya, melakukan jual, harus menyediakan harga jual buat mereka, itu dilarang. Karena mekanisme yang ada di Indonesia, sistem yang ada di Indonesia tidak seperti itu. Tetapi ada LP-nya, ada pedagang penyelenggaranya. Dialah yang melakukan transaksi bilateral dengan trader lewat pialang. Untuk broker bandar di sini, maksudnya broker di sini membeli transaksinya si trader. Itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Kalau sudah kayak gitu, berarti harusnya langsung ke penyelenggara, bukan di brokernya. Nah, tapi kembali lagi, ya, karena berbicara mengenai aturan Indonesia, payung hukum Indonesia, itu tidak diperbolehkan. Tetapi dengan regulasi-regulasi di negara lain, ada yang memperbolehkan. Jadi kalau cara menganalisa ini broker bandar atau tidak, atau broker yang sekaligus market maker, ya tinggal dilihat regulasi negara mana. Kalau regulasinya mengatur tentang itu, mengizinkan tentang itu, ya berarti, dan itu sah-sah saja. Karena kalau misalkan broker ya bisa jual beli dengan trader, itu untungnya bakal lebih besar lagi, atau enggak ya? Broker jual beli langsung dengan trader. Jadi tidak lawan transaksinya. Benar, lawan transaksinya. Tentu pasti ada risikonya. Tidak selamanya jadi market maker itu selalu diuntungkan. Iya benar. Secara teknis dia harus memiliki atau wajib mempunyai sistem manajemen risiko. Karena dia harus menyediakan harga yang real time, di mana Tama sebagai trader melakukan permintaan beli, dia harus menjual pada Tama karena hubungannya bilateral. Di mana Tama menginginkan posisi jual, dia harus membeli posisi Tama. Kemudian nanti masalah untuk dipindahkan posisinya dia kepada sistem lagi, lewat sistem pada LP yang lebih besar dengan kapasitas yang lebih besar, tentu itu ada mekanisme yang berbeda lagi. Nah, kalau kita ngomongin sistem, kita ngomongin broker juga, dari manakah sebenarnya sumber harga dalam forex? Contoh tadi 100 on dengan harga 1 titik berapa atau 12.000 berapa? Ya. Harga tersebut dari mana? Apakah dari bursa atau dari mana? Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai pasar uang ini ya ditransaksikan tentu oleh bank-bank besar, kemudian bank-bank sentral, kemudian ada perusahaan-perusahaan funding yang besar, yang berkapasitas multinasional. Mereka secara eksklusif membentuk kelompok sendiri.
transaksi terjadi di internal mereka. Ini kita bicara mengenai pasar uang. Tadi pertanyaannya kan harga keluar dari mana? Ya mungkin sering kita dengar dengan interbank. Kemudian terjadilah satu mekanisme, terjadi price recovery dari pembentukan harga di antara mereka. Tadi. Ya pasti dong ada demand supply kan di antara mereka. Ceritanya gimana nih? Kita sama sebagai trader, ya kan? Kemudian ada market maker retail. Gimana bisa transaksi dengan mereka? Jawabannya bisa dan tidak bisa. Jika si market maker atau trader punya hubungan dengan mereka, dalam konteks punya kredit lah, ya, menjaminkan saldo-saldo tertentu, ya, sejumlah saldo, kredit yang memiliki kredit, market maker juga, ya. Kalau memiliki itu bisa bertransaksi dengan mereka. Ya kurang lebih mekanisme dapat harganya, itu muncul harga dari mana sih? Kalau pertanyaannya tadi contohnya harga emas ya, XAU ya. XAU. Karena ini komoditas, berarti kan bukan di pasar uang. Kalau pasar uang tadi itu kayak euro dolar, ya, USD yen. Ya. Industri berjangka atau kontrak future ya untuk beberapa bursa berjangka itu kan menyediakan. Nah, instrumen di dalamnya ada instrumen keuangan untuk kontrak berjangka, ada instrumen komoditas. Nah, harga referensi yang muncul ya sekarang berapa per troy ounce, itu berasalnya dari bursa. Dan bursa itu dapat harga dari mekanisme yang ada di dalam intrabank. Ya. Oke, ini agak sedikit melenceng. Apa yang terjadi jika terjadi bencana alam? Contoh jangan sampai ya. Major. Bencana alam di tempat broker beroperasi itu dan sistemnya lumpuh total. Dana nasabah bagaimana, kemudian trading yang sedang open posisi itu bagaimana. Nah, itu mekanismenya seperti apa? Di dalam semua sistem ya force major itu pasti ada. Tapi jangan sampai lah. Ya, karena itu nggak bisa dihindari ya, terkait dengan bencana alam. Tapi kalau kita berbicara mengenai belasan tahun yang lalu, itu mungkin bisa sangat signifikan berdampaknya. Tapi dengan kemajuan teknologi, saya rasa misalnya sekarang Forex IMF berkantor pusat di Bandung, ya, terjadi force major sehingga melumpuhkan kantor atau activity secara fisik. Oke. Nah, tapi kembali lagi. Kalau kita diskusi masalah teknologi, lumpuhnya aktivitas secara fisik bukan berarti lumpuhnya aktivitas secara teknologi. Nah, beda lagi, misalnya galian bawah laut, internet, semuanya tidak berfungsi. Sebagai contoh, saya rasa pemerintah mungkin bisa shutdown. Jadi kalau berbicara force major, dilihat, maksudnya kondisinya seperti apa. Tapi kalau cuma gempa bumi, misalnya terjadi force major di Bandung sehingga activity atau aktivitas fisik kami di Bandung tidak bisa beraktivitas, saya rasa tidak berpengaruh karena ada support teknologi yang lain. Sebagai contoh, tahun 2020 kita dihadapkan dengan pandemik. Saya tidak ngantor kurang lebih 6 atau 8 bulan. Ya kan? Apakah kita tidak melakukan kegiatan meeting, ya, kita tetap meeting dengan otoritas karena ada teknologi yang bisa kita gunakan. Oke. Berarti untuk dana nasabah kan tetap dipiring tuh masih aman tuh? Aman. Semuanya juga lagi juga, semua di teknologi juga. Bang, tidak beroperasi secara fisik, tetapi secara sistem melayani. Bisa beli nggak? Ya kan? Bisa transfer lewat marketplace, beli barang tetap dikirim, kemudian beli makan mungkin kita tidak ke minimarket atau ke supermarket, mungkin supermarket juga tutup tapi dia bisa mengirim barang dengan ordernya kita. Oh iya benar juga ya. Beda lagi ceritanya kalau total karena saya ingat waktu itu tahun berapa ya, galian kabel Pasifik ya, Asia Pasifik ya, kena mungkin pengeboran minyak yang kabel bawah laut itu terputus, ya kan. Kemudian koneksi internet untuk beberapa provider yang jaringannya melewati situ, nah itu sempat terhenti, ya. Jadi trader kita, nasabah kita tidak bisa mengakses. Nah, tapi itu hanya dibutuhkan waktu beberapa jam untuk pulih kembali.
Misalkan kalau kayak gitu ada trader yang loss gitu, apakah ke cover atau gimana? Kembali lagi, tadi saya undang-undang katakan kan tertentu. force major. Iya. Force major itu tidak bisa dituntut, siapapun tidak bisa dituntut force major. Oke, good point. Ya kan? Ya. Itu ada poin penting di dalam perjanjian antara trader nasabah dengan pialang. Jadi ada salah satu pasal yang membahas tentang force major. Jadi nggak bisa saling tuntut karena kondisinya kan bencana. Ini menarik banget ini. Pertanyaannya juga menarik, Pak. Saya juga agak kepikiran ya. Oke, nah masalah dengan broker tadi, kita ngomongin broker di Indonesia itu banyak yang masih menggunakan MT4 daripada MetaTrader 5. Padahal MetaTrader 5 itu menurut saya fiturnya lumayan keren, lumayan bagus lah. Sering update juga, Pak. Tapi kenapa kok di broker-broker Indonesia masih menggunakan MT4? Jadi kalau berbicara mengenai platform trading, kami Forex CMF itu beberapa tahun yang lalu, saya lupa tepatnya mungkin 5 tahun yang lalu, itu melakukan riset kecil terhadap MetaTrader 4 dengan MetaTrader versi 5. Saat itu data yang kami peroleh masih banyak peminat ke MetaTrader 4 daripada MetaTrader. Ya, daripada MetaTrader 5 saat itu ya. Saya tidak tahu kalau misalnya sekarang kalau di riset mungkin itu bisa berubah. Tapi poin saya begini, Tama, bahwa terkait dengan platform transaksi, ini terkait juga dengan layanan atau servis yang diberikan oleh pialang berjangka kepada masyarakat, kepada trader, kepada nasabah kami. Untuk memudahkan dia melakukan transaksi tentunya. MetaTrader 5 bagus, lebih bagus. Karena beberapa fitur saya lihat sangat menarik untuk digunakan dalam melakukan transaksi. Benar. Tapi kami karena terkait dengan layanan servis, tentu ada komitmen dari Forex CMF. Kami mengembangkan satu apps yang sudah memperoleh izin dari Bapepti, yaitu Quick Pro. Mungkin Tama udah melihat kan? Sudah coba, sudah tes. Jadi apa yang ada di MetaTrader 4, apa yang ada di MetaTrader 5, kami mencoba untuk mengcombine, memfasilitasi itu. Kalau berbicara diskusi mengenai apps, ya ini komitmen kami. Kenapa belum banyak yang menggunakan? Dari hasil riset kami 5 tahun lalu, bahkan mungkin saya nggak tahu kalau sekarang ya, source yang menggunakan Meta 5 itu masih sedikit. Contohnya pengembang atau developer EA, ya kan, robot. Lebih banyak mana? Meta 4 atau Meta 5? Masih Meta 4. Itu mungkin. Saat ini mungkin jawaban masih sama seperti itu. Dari Meta 4 di sini mungkin biayanya sama MetaTrader 5 lebih mahal, enggak juga ya sebenarnya? Enggak juga, ya. Mirip-mirip. Tetapi kalau misalkan ada broker yang menyediakan MT4, ada broker yang bisa milih. Itu cenderung orang memilih Meta 4 saat ini di Indonesia. Karena kalau saya lihat kan pedagang penyelenggara sudah banyak yang menyediakan Meta 5. Oke. Masalah MetaTrader nih, Pak. MetaTrader 5 kan kita bisa contohnya trading cryptocurrency, trading stock Nasdaq, indeks dan lain-lain, itu macam-macam di MetaTrader 5. Di Indonesia kok masih belum ada nih? Jadi kalau kita lihat perbedaan yang signifikan antara MetaTrader 4 dengan MetaTrader 5, bahwa MetaTrader 5 bisa menyediakan transaksi multilateral. MetaTrader 4 memang disediakan khusus buat transaksi yang bilateral. Kemudian kalau misalnya ada stok, ya kan, kalau kita lihat di perusahaan di luar, ya kan, di MetaTrader 5-nya sudah ada cryptocurrency di dalamnya, bisa transaksi juga, bisa trading juga saham, ya kan, transaksi sekuritas terkait dengan negara-negara tertentu, ya kan, dengan bursa tertentu. Kalau mengenai produk, kembali lagi kepada otoritas negara tersebut. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, Pak, kenapa ya di Indonesia di Meta 4 atau di Meta 5-nya kok belum ada sama seperti yang di luar? Ya belum. Karena kenapa? Aturan regulasi di Indonesia untuk industri berjangka, produknya, spek kontraknya yang keluarkan adalah bursa berjangka. Tentu disetujui oleh Bapepti. Jadi nanti kalau sudah ada, misalnya, nanti ke depan, nanti bakalan ada misalnya, bukan bakalan ada, contohnya nanti kalau ada cryptocurrency dibikin kontraknya adalah kontrak CFD. Karena saya juga lihat di luar kan ada transaksi CFD-nya, ada juga transaksi regulernya, spotnya. Nah, kalau yang di bursa berjangka,
nanti kalau sudah ada spek kontraknya, ya kami pialang boleh jualan. Jadi pedagang penyelenggara boleh masukin produk itu ke dalam platform transaksinya. Berarti tergantung regulasinya. Ya benar. Oke. Kalau ada pasti broker-broker ini ikut. Kalau saya rasa kalau mengenai cryptocurrency di Indonesia sudah ada bursanya sendiri ya. Benar, sekarang sudah ada. Aturannya kan sudah ada. Jadi kalau berharap itu untuk jadi satu platform, kayaknya maksudnya satu platform di industri yang sama kayaknya hampir tidak mungkin karena sudah ada bursa sendiri kan. Berarti platformnya sendiri nih. Oke, gini Pak, saya ada pengalaman menarik dulu. Saya ditawari broker. Nah, untuk nih daripada kamu trading, saya yang tradingin. Terus setelah itu bukannya nggak boleh ya broker itu mentradingkan dana nasabah, kayak karena broker di sini kalau menurut saya ya bukan jelek-jelekin si brokernya, karena mereka cari komisi. Jadi lot-lotnya bakalan dibesar-besarin biar orangnya itu top up dan komisinya dapat banyak dari sana. Nah, dari sini saya juga khawatir uang saya ini di manage seperti apa nih, resikonya seperti apa. Nah, ini bukannya memperburuk stigma kayak broker forex, image-nya jadi jelek nih. Ini menurut Bapak gimana nih? Sama, boleh tanya, yang nawarin broker atau oknum di dalam broker tersebut? Perorangan tapi ya, dalam broker tersebut. Ya, berarti ada pialang resmi, berizin operasi yang resmi sesuai dengan regulasi. Ada oknum pada pialang itu menawarkan, boleh katakan tenaga penjual. Benar. Ya. Jadi jawaban saya jelas, itu tidak boleh. Karena sesuai dengan aturan regulasi Indonesia itu tidak boleh. Karena yang boleh melakukan transaksi untuk dirinya sendiri adalah nasabah. Nasabah atau trader yang terdaftar di pialang tertentu. Kalau terjadi demikian, ini pertanyaannya. Pertanyaan yang mungkin harus didalami. Kalau terjadi demikian, apa yang harus dilakukan? Banyak pengaduan kepada Bapepti, banyak juga pengaduan kepada otoritas di Indonesia, kepada bursa, clearing dalam hal ini terkait dengan hal tersebut. Mungkin kalau saya pakai analogi seperti ini, tadi ditawarkan, artinya kan login, password, berikan kepada si oknum yang tadi kan, untuk melakukan transaksi. Mereka yang transaksikan soalnya. Pertanyaan berikut lagi, ternyata terjadi kerugian, apa yang Tama lakukan? Ini ada dua nih. Yang satu mungkin saya bakalan lapor. Ya. Yang kedua ya gimana lagi mau rugi kok. Ya, yang kedua gitu, bakalan lapor. Itu harapannya apa pada saat lapor? Uang kembali. Nah, ini mungkin masyarakat bisa mendengar penjelasan dari saya. Kalau saya analogikan seperti ini, bahwa Tama punya ATM, kemudian Tama punya PIN, diserahkan ke orang, kepada orang tertentu. Uangnya habis nih. Salah siapa? Tentu untuk mengetahui bahwa memang login password saya, login password pada platform tidak boleh berpindah tangan kepada pihak yang lain. Hanya saya saja yang boleh tahu dan boleh memegang itu. Pada saat nasabah atau calon trader atau trader melakukan registrasi di pialang tertentu dengan sistem registrasi, itu sudah ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Sudah ada. Kalau dibaca ya. Kalau dibaca. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan kalau dibaca sudah ada juga sebenarnya. Cuma ya begitulah ya, karena banyak ya. Nah, sama juga kita kalau ke bank kan banyak tuh, buka rekening kan banyak sekali kan. Kalau dibaca sebenarnya sudah ada semua. Oke. Tetapi misalkan perorangan nih Pak. Jadi katakanlah saya sama temen nih trading ginau. Itu gimana hukumnya kira-kira? Ya hukum hubungan pribadi. Bukan masalah yang lain kan. Ya benar. Kecuali dia ada membawa broker, itu beda lagi. Ya, kecuali dari broker sendiri mengakomodir itu ya, dari pialang berjangka mengakomodir itu dalam hal secara terang-terangan mungkin. Bukan masalah terang-terangan, melegitimasi hal tersebut. Oh, ini memang kita gitu. Ya, misalnya ada satu form serahkan login password, ya kan, wajib menyerahkan login password kepada si A si B. Mungkin. Kan saya rasa nggak ada. Nggak mungkin. Oke, menarik sebenarnya. Nah, dari sini banyak trader Indonesia itu memang masih pemula Pak.
Nah, pemula dan juga nggak mau, kalau masih pemula kan pengennya kayak, saya mau naruh uang yang kecil-kecil dulu lah, katakanlah 100.000, 250.000 kadang-kadang. Nah, itu ada namanya akun sen, di mana $1 itu jadi 100 sen. Jadi ketika kita deposit $1 di MetaTrader itu menjualnya equity-nya 100. Wah, menarik. Itu sebenarnya enak kalau orang mau daripada demo akun, masukin aja kalau 10.000 bisa buat nyoba-nyoba. Nah, kalau dia masukin $100 jadi 10.000 ya di equity-nya. Benar, di equity-nya. Cuma nanti ketika kita withdraw tetap aja segitu. Dan lot size-nya itu kalau di akun standar bisa seperti 0,0001. Ya. Jadi kecil banget. Nah, di Indonesia kenapa kok nggak ada? Jadi berarti itu kalau di bawah mikro itu apa, nano ya? Bisa nano. Bisa nano ya. Jadi dengan aturan dan regulasi Indonesia itu belum diakomodir, belum ada. Baru sampai pada transaksi mikrolot. Nah, sistem mikrolot yang ada di Indonesia berbeda dengan ada di beberapa broker yang di luar. Kalau di kita yang dikecilkan itu size lotnya, jadi dibikin partial lot. Oh, oke. Nah, tadinya 1 lot atau 1,0, ya, kemudian turun menjadi mini transaksi itu 0,1, kemudian ada mikrolot 0,01. Itu sekarang ada lagi nano 0,0001. Kalau mungkin saya jelaskan begini, transaksi 1 lot sama dengan 100.000. Kalau kita pakai euro ya, euro terhadap dolar, yang ditampilkan di harga screen atau di platform adalah harga dolar terhadap euro. Jadi 1 euro sama dengan 1 point something dolar. Artinya dolarnya lebih melemah ya. Untuk size kontraknya adalah 1 lot sama dengan $1.000 dapat melakukan transaksi sebesar 100.000 euro. Benar. Ya, 100.000 euro. Artinya kalau kita pakai lot dalam regular, kalau turun ke mini berarti 1 lot sama dengan 100.000 untuk reguler, 100.000 euro. Kalau mini 1 lot sama dengan 10.000 euro. Iya. Kalau mikro berarti 1 lot sama dengan 1.000 euro. Atau biasanya kita bilang 0,01. Ya. Kemudian kalau pakai partial lot berarti kan satu kontrak size-nya tetap 100.000, tinggal 0,1, 0,01. Kalau yang itu berarti kontrak size-nya adalah sudah turun 1.000 turun ke 100 berarti ya. 1.000 turun ke 10. Oh, $10 ya. Iya, berarti satu lot transaksi dapat size kontraknya adalah $1. $10. Kurang lebih margin yang dijaminkan adalah 1%. 1% dari $10 0,01. Wah, kecil banget. Sangat kecil sekali. Itu bagus. Ini menarik dari diskusi ya. Bagus buat trader-trader yang masih baru pengen nyoba-nyoba. Daripada demo ya. Daripada demo langsung real ya. Nah, langsung. Karena kan video kemarin, wah repot-repot demo segala, kita mau langsung real. Jadi kalau asal nabrak-nabrak juga mungkin kerugiannya kecil ya. Cuma 10.000 kan mungkin. Iya. Nah, untuk masalah tipe akun tadi nih, susah nggak sih Pak untuk bikin tipe akun? Contoh kan di Forex IMF saya lihat ada low spread, ultra low spread, ada mungkin zero spread, dan lain-lain. Itu susah nggak sih untuk bikin satu? Atau harus daftar ke bursa dulu? Jadi bursa mengeluarkan kontrak dengan speknya. Tentu ada minimalnya, ada maksimalnya. Jadi pada saat kita membuat tipe akun, kita packaging, itu tidak boleh melampaui. Kalau lebih melampaui, kalau kurang juga tidak boleh terlalu melewati ke bawah. Nah, tentu pasti ada range tertentu. Harus seginilah. Jadi memang otoritas memberi kebebasan buat kami pialang untuk berkompetisi secara sehat. Jadi dia tidak mengatur tentang package yang ada pada pialang. Tapi cukup kita melaporkan. Nah, nanti dilihat, oh ini masih sesuai. Berarti di bursa di sini udah. Sebagai contoh misalnya bursa katakan bahwa 1 lot sama dengan sekian $100. Bisa kamu bikin 1 lot sama dengan sekian $1.000. Minimum sekian, tapi maksimal sekian. Berarti nggak boleh lebih, nggak boleh turun. Ada range-nya. Nah, kemudian kita bikin dalam
package-nya. Nah, berarti di dalam bursa itu udah ada SOP Ya. segini. Ya. Nah, tinggal ngemasnya tuh Ya, gimana. Berarti untuk buat tipe akun baru itu nggak susah sebenarnya. Yang susah itu memasarkan. Nah, yang susah itu memasarkan, bener. Oke. Nah, kalau Tama melihat ya kan, Tama kan sudah lama tuh. Kalau dilihat spek dari produk tipe akun yang ada di broker-broker Indonesia, pialang-pialang berjangka Indonesia itu Mirip-mirip. itu sebenarnya kan kalau dilihat kan, kalau cermat ya, kalau sudah lama, sudah expert kan seharusnya kan mirip antara yang satu dengan yang lain kan mirip. Nggak beda jauh lah. Nggak beda jauh. Beda jauh. Ya situ-situ aja. Jadi situ. Karena memang ada aturan yang nggak boleh dilanggar, ada spek yang nggak boleh dilanggar. Kita hitung spread komisi juga sama ya, segini-segini aja. Ya, gitu kan. Break even point-nya kurang lebih segitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari viewer nih. Jika mengalami kerugian, kemana dana trader akan dibawa, dan jika mendapat keuntungan, dari mana keuntungan tersebut? Nah, ini menarik. Ini. Ya, dalam hal transaksi bilateral, ya, kalau trader mengalami kerugian, berarti kan saldonya trader lewat platform yang ada di pialang akan didebit secara otomatis ke pedagang penyelenggara atau LP. Nah, tapi tidak serta-merta uangnya langsung pindah gitu, kan ada clearing di tengah. Jadi prosesnya lewat clearing. Begitupun sebaliknya, jika si trader mengalami keuntungan, profit lewat pialang, saldonya kan akan dikreditkan, akan dinaik, tapi bukan berarti langsung pindah duit gitu, karena ada sistem kembali lagi. Kan ada cash money yang akan disalurkan kepada rekening pialang. Oke. Supaya trader tadi bisa melakukan withdraw. Nah, kalau mengalami kerugian, tentu ada cash yang melewati clearingan tadi. Ya. Nah, trading forex di sini kan dilakukan OTC, over the counter, Ya. dan dilaporkan ke bursa nih. Ya, bursa berjangka yang ada di Indonesia. Seperti apa sebenarnya pelaporannya? Dan juga kenapa kok tidak mempengaruhi harga? Apa gara-gara cuma dilaporkan aja, atau gara-gara tidak ada transaksi di situ? Jadi mungkin perlu jelaskan ini, maksudnya dari mana, dari hulu ke hilir atau sebaliknya dari hilir ke hulu. Jadi kalau berbicara mengenai forex, berarti terkait dengan instrumen keuangan. Instrumen keuangan berarti ada pasar uangnya. Jadi kalau kita lakukan transaksi di pasar uang, sebenarnya ini bermuara atau bersumber dari transaksi dari bank-bank besar, benar? Ya, bank-bank sentral. Kemudian dengan beberapa atau banyak perusahaan-perusahaan dengan kapasitas multinasional, kemudian mereka melakukan transaksi secara eksklusif di grup mereka sendiri, di kelompok mereka sendiri, yang mungkin kita sering dengar dengan interbank. Kemudian kalau dikaitkan dengan trader-trader kecil, retail seperti Tama, saya, broker, kemudian ada market maker retail. Ya. Gimana cara mekanisme atau secara teknis sehingga transaksi ini bisa sampai di kita? Ya. Tentu pasti ada mekanismenya. Yang saya ketahui, jika LP atau market maker retail memiliki kredit atau saldo dengan interbank tadi, berarti dia bisa menyalurkan amanat kepada mereka, menyalurkan posisi yang di-manage kepada mereka, kepada interbank tadi. Kalau transaksi yang tadi dari trader retail kemudian masuk ke market maker, tidak dipindahkan posisinya kepada interbank, nanti dari interbank mungkin ada transaksi untuk kontraknya, hedging di bursa segala macam, berarti tidak akan berpengaruh terhadap pembentukan harga. Tapi kalau misalnya mekanisme itu transaksi, misalnya dari Tama lewat pialang di Indonesia, kemudian lewat pedagang penyelenggara Indonesia atau LP Indonesia, dari LP Indonesia kemudian disalurkan lagi kepada interbank di luar, atau ada LP yang di luar salurkan kembali kepada interbank. Interbank melakukan eksposisi di bursa dan mekanisme itu terjadi penuh, itu akan terjadi pembentukan harga. Cuma di sini tidak. Nah, tapi kalau misalnya hanya terjadi sampai di market maker saja, ya kan, dalam konteks ini pedagang penyelenggara yang cuma dilaporkan kepada bursa berjangka, tidak terjadi. Dan untuk pelaporannya dari pedagang penyelenggara ke bursa, itu pelaporan seperti apa ya? Kayak tentu by system. By system kan ada clearing di dalamnya. Oh iya, ada clearing di dalamnya. In out cash money itu kan lewat clearing. Jadi pelaporannya harus ada. Udah lengkap di situ ya. Oke.
Ada dua pertanyaan terakhir yang agak ringan sebenarnya, Pak. Jadi kita pengen tahu dan para viewer juga banyak yang tanya nih, apakah bisnis forex ini akan bertahan lama di masa depan? Selama apa sih sebenarnya? Ya, menurut Bapak bakalan selama apa ini? Saya sih yakin ya ekosistem ini akan tetap bertumbuh. Oke. Ya, mungkin kita kilas balik sedikit ke belakang ya. Boleh. Dulu industri ini kan tidak ada di Indonesia. Benar, dulu. Nah, dulu. Tapi sebenarnya kalau saya discuss dengan senior di atas saya yang berkecimpung di industri ini dari tahun 80-an sudah ada. Berarti kan sudah ada tahun 80-an sebenarnya. Cuma dengan metode, dengan teknologi yang memang disesuaikan dengan saat itu ya, dengan kondisi saat itu. Makin kesini, makin maju teknologinya. Tadinya nama kan nggak ada di YouTube ya. Sekarang kan yang seperti tambah jumlahnya di dunia jutaan ya kan. Nah, itu artinya kan bertumbuh nih. Nah, di Indonesia tadinya satu bursa. Tadinya nggak ada bursa, nggak ada payung hukumnya, nggak ada bursa. Sekarang ada 2 bursa, ada 2 bursa dan 2 lembaga clearing. Satunya BUMN. Artinya apa? Artinya kan masa depannya tertata dengan baik. Nah, tadinya dengan undang-undang tahun 97 disempurnakan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2011. Artinya menjadi fokus. Berarti kedepannya kemungkinan bakalan jadi lebih baik. Lebih baik. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak atas undangannya dan juga waktunya untuk podcast di sini ya Pak ya. Sama-sama tambah. Terima kasih sudah mau datang ke kantor kami di Bandung. Iya, ini baru pertama kali, jauh sekali juga. Ini bagus juga. Ya, dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi, oke. Makasih.